semua hal-hal baik di negara kita di Rosatu Nisa, yang akan membacakan ayat suci Al-Quran yang insya Allah dengan pembacaan ayat suci Al-Quran nanti Allah meridhoi semua langkah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada sahabat kita tercinta, Ria Fajriyah, udah nggak sabar guys tuh teman, tangannya udah nangkep handphone, pengen ngaji, udah nggak sabar pengen ngaji. Kepada sahabat kita Ria Fajriyah, tafadhol ya ukhti. Nih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya Allah, cukup beragam ya hari ini. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang saya sebutkan namanya Ria, yang suaranya Luciana dan diakhiri salam oleh Ria Fajriyah. Semoga itu membuat acara kita siang ini semakin semarak, semakin ada rasa bahagia ketika harusnya mendengarkan suara Ria, muncul suara Ana, diakhiri salam oleh suara Ria. Pokoknya pengajian kita insya Allah siang ini diberkahi, dilancarkan, dan semua ilmu-ilmu kita bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Sinyalnya sangat bagus banget, saking bagus itu ngaji sampai 2 orang gitu, saking bagusnya. Oke, teman-teman nggak berlama-lama lagi. Behave, ini udah gua rekam. Iya, oke, behave. Oke, behave. Teman-teman, alhamdulillah ya siang ini walaupun saya dan Luciana dan Pia dalam perjalanan, mudah-mudahan tidak mengurangi khusyuan kita, keseriusan kita dalam menimba ilmu siang ini. Oke, teman-teman, nggak perlu berlama-lama lagi. Profil sahabat yang mengisi siang hari ini bikin CV-nya tuh panjang. Beliau orang yang luar biasa, di DN terkenalnya luar biasa, ilmunya juga luar biasa. Pokoknya sahabat kita yang satu ini, Ibu Kepsek Nahal ini luar biasa. Kak Mira yang hari ini akan menyampaikan tentang materi batasan halal dan haram. Teman-teman dari sekarang boleh tulis pertanyaan apa saja yang akan ditanyakan ke Kak Mira. Kita saling sharing ya Kak Mira ya. Kak Mira itu selalu berprinsip tidak menggurui tapi belajar bersama. Benar nggak Kak Mira? Luar biasa. Apa sih low profile ya itu bahasanya ya? Aku nggak bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Salah kebalik. Pokoknya Kak Mira silakan disampaikan materi siang hari ini yaitu batasan halal dan haram. Teman-teman silakan mau bertanya online boleh, nanti langsung ngomong. Mau bertanya di chat juga boleh. Pokoknya harus ditanyain teman-teman karena kan kita mungkin selama ini bablas-bablas aja, kita pikir halal, nggak taunya haram gitu. Atau mungkin sebenarnya itu haram, nggak taunya mungkin itu halal. Jadi banyak hal yang mungkin kita miss ya. Jadi kita nanti dengerin dulu dari kamera penjelasannya. Nanti teman-teman boleh tanya. Oke? Silakan kamera disampaikan materinya. Masya Allah, terima kasih host yang cetar membahana. Kalau ada host ini kayaknya semua materi dan semua kajian kita kayaknya hidup banget ya. Aduh terbang nih, mobilnya Anda bisa rusak nih nanti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, hari ini cuaca cerah ya, secerah senyumnya Demar, Cikgu Demar hari ini. Aduh pokoknya kalau ada Demar tuh sakit perut, ketawa terus. Ya Allah. Alhamdulillah ya, membawa suasana happy adalah kalau dengan host yang satu ini.
Alhamdulillah, dan itu adalah syukur nikmat yang luar biasa. Nikmat kesehatan itu ternyata nikmat yang Masya Allah luar biasa, harus kita syukuri. Karena kita ingin apapun, kita ingin melakukan apapun tanpa kesehatan, ternyata sulit ya. Ini saya baru dikasih ujian ini nih, gigi aja semalaman udah kayak apa ya, mau tidur susah, mau ini susah ya. Masya Allah Jadi gitu, lebih nggak baik sakit bisa. gigi apa sakit kaki? Ini aku doping dulu, doping pakai kataflam. Aduh, alhamdulillah nggak kerasa, memang sep aja hilang. Tapi kayaknya memang, jadi tapi bicaraku masih agak ini karena memang bengkak ya di sini di dalam. Itu cuma ya Bismillah, insya Allah kita namanya kebaikan ya. Cepat sembuh Mudah-mudahan Samira. kita. Kenapa? Cepat sembuh, Say. Oh iya, Semoga amin Allah amin angkat penyakitnya. amin 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 ya rabbal alamin. Baik, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, aku bisa share screen ya? Oh ya bisa. Bisa, Kak? Bisa. Oke. Nah, kelihatan ya? Kelihatan. Oke, alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Teman-teman sekalian, sekali lagi saya memang biasa meniatkan ini untuk sharing, kita sharing sama-sama belajar, dan tentunya ini pun saya belajar dulu untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman, belajar lagi, buka-buka buku lagi, bertanya lagi ya, dan banyaklah itu. Karena prinsip saya adalah apa yang saya tidak ketahui saya tidak akan bilang seolah-olah tahu, karena ini berkaitan dengan yang namanya hukum Allah. Jadi kita tidak bisa main-main. Ketika saya tidak tahu, saya akan bilang tidak tahu dan akan saya cari tahu nanti untuk teman-teman. Namun yang pasti adalah apa yang saya dapatkan saat ini saya ingin sharing aja untuk teman-teman. Itu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai hadis 6. Ternyata saya sudah 6 kali ya, 6 hadis ini ya. Hari ini. Alhamdulillah. Baik, aduh kalau dibesarin gini akunnya nggak bisa lihat. Nah, gini aja deh. Kalau gini kelihatan juga kan ya? Kelihatan. Oke. Biar teman-teman bisa lihat hadisnya, handphonenya diginiin. Sok tahu banget kan gue. Ya kalau di HP bisa dibesarin, dikecilin. Dilensetin Bisa di zoom. aja handphonenya. Bisa di zoom. Oke. Aku pindahin dulu ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini kayaknya ada yang kepotong. Maaf ya. Gak apa-apa. Kalau siapa ini? Saya lupa. Wah, kepotong. Maaf, ini baru jadi tadi jam 10. Jadi an Abi Abdillahin Nu'man ibni Bashir. Nah, jadi yang meriwayatkan adalah Nu'man bin Bashir. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oh, jadi annya ke sini dia pindah tuh. Ya kulu, maaf ya, nanti saya perbaiki. Innal halala bayyinun, innal halala bayyinun, wa innal harama bayyinun, wa bainahuma umurun mushtabihat. Jadi qala Nu'man bin Bashir, bahwasanya Nu'man bin Bashir ini salah satu sahabat Rasulullah, itu mendengar Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya yang halal itu bayyin, jelas, gitu ya. Halal itu jelas. Wa innal harama bayyin, yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara halal dan haram ini ternyata ada perkara-perkara yang syubhat. Apakah perkara syubhat itu? Yaitu perkara-perkara yang samar, yang tidak diketahui apakah hukumnya halal ataupun haram. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Jadi tidak banyak manusia yang tahu.
hukum ini, hukum yang syubhat ini. Faman ittaqas syubhat faqad istabra'a lidinihi. Jadi barang siapa yang menjauhi syubhat, faqad istabra'a, maka dia telah saya susah bahasanya nih kalau nggak diinin. Nah, di sini. Kadang suka mau bicara itu susah banget gitu. Ya. Mencari kebebasan untuk agamanya. Artinya agama ini agamanya itu tidak ada kekurangan, gitu ya. Nah, dan barang siapa yang terjatuh dalam perkara-perkara syubhat, dan waman waqa'a fi syubhat, dan siapa yang jatuh pada perkara syubhat, waqa'a fil haram, maka telah jatuh di dalam keharaman, gitu. Karra'i yar'a haulal hima. Di sini aja udah ketahuan. Waman yaqa'a fi syubhat, barang siapa yang masuk ke dalam syubhat, maka dia berada di perkara yang haram. Itu karra'i yar'a. Ar-ra'i itu penggembala, yar'a menggembala, haulal hima. Hima itu daerah larangan. Ya, seperti ada penggembala yang nyari-nyari, pokoknya yang menggembalakan kambingnya atau menggembalakan binatang gembalaannya di sekitar daerah larangan. Yushiku ayyaqa fihi, dan dia di situ ragu-ragu apakah di situ memang daerah larangannya itu sudah masuk batasan ataukah enggak, gitu. Ala wa inna likulli malikin hima, dan sesungguhnya setiap penguasa, setiap raja itu pasti punya daerah larangannya. Kalau kita lihat kerajaan Inggris, nah itu kan ada tuh kerajaan Inggris itu sampai mana sih batasnya, gitu. Dan daerah larangannya mana. Kemudian Indonesia, lautnya, daerah ininya mana, gitu kan, batasnya mana. Nah, itu tuh sama di situ. Yang syubhat itu adalah yang daerah-daerah perbatasan itu. Itu hati-hati antara halal dan haramnya, gitu kan. Apakah ini masih di Indonesia atau jangan-jangan udah di Malaysia. Gitu. Kemudian ala wa inna himallahi maharim, dan batasan Allah itu adalah apa yang diharamkan bagi hambanya. Nah, ala wa inna fil jasad, ketahuilah bahwa di dalam hati, di dalam badan kita itu ada mudghah, ada segumpal daging. Kenapa dibilang segumpal daging? Karena memang besar dari kepalan tangannya kan, rata-rata kan. Kemudian idza salahat, apabila segumpal daging itu bagus, baik, salahal jasadu kulluh, maka semua badan kita itu akan baik. Wa idza fasadat, apabila segumpal daging tadi itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ala wahyal qalbu, dan ketahuilah bahwa itu adalah hati, atau ada juga yang bilang jantung, gitu. Nah, ini tadi terjemahnya aja, nanti teman-teman bisa membaca lagi. Coba saya pindahin, bisa nggak? Ini banget, soalnya takut ini. Benar, bisa. Ke ini kayaknya kepindah itu tadi itu. Oke. Nggak mau deh. Ya, nanti deh ya. Baik. Dari kandungan hadis ini, teman-teman, jadi kita mendapati bahwa ada hukum halal untuk sesuatu itu, ada hukum haram, dan ada juga di antara keduanya. Ya. Nah, apa sih yang halal itu? Nah, ini menurut Imam An-Nawawi yang mengarang kitab ini, ya kitab Hadis Arba'in An-Nawawi, itu halal itu adalah apa yang ditunjukkan dalil atas kehalalannya. Jadi sudah jelas halalnya dan ada dalilnya bahwa itu halal. Ya. Kemudian haram. Nah, kalau yang haram ya apabila ada dalil tentang pengharamannya, gitu. Sementara syubhat yaitu adalah perkara-perkara yang samar yang tidak diketahui halal ataupun haramnya. Gitu. Dan syubhat di sini nanti ini penjelasannya sebetulnya panjang banget, ya.
Dan yang paling membuat hati kita takut itu adalah ternyata kalau kita mendekati syubhat, maka kita sudah mendekati haram. Gitu. Kemudian, nah di sini kan yang halal jelas, yang haram jelas. Contohnya, ada dalil dihalalkan bagimu yang baik-baik dari dan makanan sembelihan orang-orang yang diberikan Alkitab itu halal bagimu. Ya, jadi ini jelas bahwa makanan yang baik, ya, yang toyib itu, yang toyib itu, yang baik itu artinya berarti baik imbasnya ke tubuh kita, ya. Dan makanan sembelihan orang-orang yang diberikan Alkitab, teman-teman tahu nggak orang-orang yang diberikan Alkitab itu siapa? Kaum apa? Kaum? Jangan tanya aku tak tahu. Mau Ahlul jawab kitab, apa ahlul tahu? kitab, ahlul kitab. Halo kita Uziana. Ahlul kitab itu yang diberikan Ya, oleh Allah, Nasrani. diturunkan kaumnya itu kitab-kitab, kitab Taurat, kitab Injil. Oh Nabi. Berarti kaum Nasrani dan Yahudi. Yahudi. Jadi kalau kita memakan makanan yang dimasak oleh kaum Nasrani dan Yahudi, maksudnya sembelihan ya, yang disembelih binatang, ayam, bebek, sapi, kambing, disembelih orang-orang Yahudi, orang Nasrani, itu jelas halal. Karena sama-sama diberikan Alkitab. Ya. Gitu. Karena dia juga menyembelihnya dengan nama Allah gitu. Ya. Kemudian dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini udah jelas, jual beli halal, riba haram. Kemudian yang haram juga jelas, diharamkan atasmu menikahi ibu-ibumu. Nah ini untuk yang laki-laki. Jadi anak laki-laki nggak boleh menikahi ibunya, nggak boleh menikahi nanti anak perempuannya. Itu jelas keharamannya. Dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu berada dalam keadaan berihram. Kalau lagi haji, ya lagi ihram, lagi umroh, itu tidak boleh menyembelih binatang buruan, berburu, itu nggak boleh. Nah ini udah jelas nih, yang haram jelas, yang halal jelas. Nah ternyata ada perkara-perkara yang syubhat. Nah yang syubhat itu jadi yang seperti apa? Nah ini sebagian ulama membagi syubhat itu menjadi 3 macam. Ya, jadi apa yang diketahui manusia bahwa itu haram, tapi ternyata ia ragu-ragu dengan keharamannya ini. Gitu. Atau sebaliknya, apa yang diketahui manusia bahwa itu halal, namun ia juga ragu akan kehalalannya karena beberapa faktor, gitu. Lalu juga apa yang mayoritas manusia tidak tahu hukumnya dan ragu terhadapnya apakah halal atau haram, serta tidak ada petunjuk atas salah satu dari keduanya. Jadi mayoritas dari kaum itu tidak tahu. Nah itulah maka disebutkan syubhat, dan tidak ada ternyata petunjuk dari dalil atas kehalalan atau keharamannya. Nah kalau kayak gini teorinya pusing ya, kita batasannya kayak gimana? Lanjut aja ke nanti contoh-contohnya. Nah lalu apa sih yang menyebabkan syubhat? Gitu. Menurut Ibnu Rajab, yang menyebabkan syubhat itu adalah pemahaman dalil, dan yang kedua adalah karena keadaan. Kalau yang dari dalil, misalkan di sini, ini zaman dulu, teman-teman, kalau zaman dulu itu kan ibu-ibu kita nggak pada pakai jilbab ya? Iya. Nggak pakai jilbab, dan itu ternyata di beberapa buku sejarah ya, kalau kita lihat yang memakai jilbab atau kerudung itu sebagian orang-orang para yai gitu ya, para ini, dan itu pun kerudungnya masih yang cuma diselempangin, kadang bunyi-bunyinya gitu ya, karena ternyata pada saat itu tidak seperti sekarang orang mengetahui terkait dengan dalil wajibnya hijab, wajibnya jilbab gitu. Tapi karena sekarang media apapun juga bisa mencari bahwa kita bisa mendapatkan informasi, dan dakwah itu sudah sampai kepada kita bahwa jilbab itu wajib gitu ya, maka itu sudah tidak syubhat lagi
gitu. Jadi di suatu kaum jika memang itu tidak tersentuh nih di sini, tidak sampainya ilmu atau dakwah itu secara merata di satu kaum tuh nggak nemu gitu ya, nggak ketemu sama ulama gitu yang mengajarkan ini. Nah, maka itulah penyebab adanya syubhat. Kemudian ada 2 dalil yang bertentangan, mungkin seolah-olah bertentangan ya. Jadi misalkan contohnya itu kayak ini, nah kalau guru-guru ini guru-guru TK, guru-guru SD itu PAUD biasanya tahu hadis yang la yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah kamu minum sambil berdiri. Sebetulnya syarahnya itu janganlah kamu makan dan minum sambil berdiri. Kan ada kata makannya walaupun secara sharih, secara jelas di dalam hadisnya itu tidak ada kata makan. Tapi di dalam syarahnya itu ternyata termasuk makan dan minum. Tidak boleh makan dan minum sambil berdiri. Tapi ternyata Rasulullah pernah haji wada, dan haji wada ketika minum beliau berdiri. Nah, gimana tuh kan gitu. Nah, ini nih yang penyebab hal-hal yang seperti ini yang menyebabkan syubhat gitu. Kemudian tidak ada dalil yang eksplisit tentang suatu perkara. Misalkan terkait dengan teman-teman kan tidak mendapati dalil bahwa peyem tape. Tahu. Ya, kayaknya pada suka. Kan kita nggak melihat bahwa nggak menginikan bahwa tape itu bisa haram, ya kan? Ternyata fermentasinya sekian hari itu ternyata dia memabukkan. Nah, ini hal-hal yang seperti ini tidak ada di situ eksplisit bahwa tape juga haram gitu. Tapi ternyata dia bisa memabukkan dan segala yang memabukkan faqaliluhu haram. Maka yang sekecil apapun dari yang memabukkan itu tetap haram. Gitu ya. Baik, kemudian nah dari segi keadaan. Misalnya contohnya saya langsung contoh-contoh yang real aja. Kita memenuhi undangan makan, tapi kita tahu bahwa yang mengundang ini pendapatannya berasal dari yang tidak halal. Misalkan dia rentenir, ya. Nah, maka hal ini yang menyebabkan kesyubhatan dari apa yang kita makan, seperti itu. Jadi kan kita memang tidak tahu pasti, ya. Jangan-jangan apa yang diberikan, apa yang disuguhkan ke kita itu memang dari pendapatan yang tidak halal, walaupun mungkin dia punya pendapatan yang halal. Tapi kita nggak tahu nih yang dibelanjakan untuk menjamu kita itu dari yang mana. Nah, itu timbul keadaan itu timbul yang tadinya halal menjadi syubhat, gitu. Karena keraguan-raguan tadi. Kemudian memakan barang atau makanan yang tidak jelas pemiliknya. Di kulkas, buka kulkas, ya. Biasanya nih kalau guru-guru tuh di ruang guru, wah ini makanan siapa nih? Makan ah. Padahal belum tentu itu dihalalkan oleh pemiliknya. Kemudian barang yang halal yang karena suatu hal menjadi ragu kehalalannya. Misalkan disembelihnya binatang, ya, disembelihnya binatang oleh tadi yang orang kafir tadi ini, dia baca ini nggak sih, bertauhid nggak sih orang kafir ya, bukan ini, tapi kafir itu ada beberapa sih. Kalau ahli kitab memang udah jelas dalilnya bahwa ya halal, apa yang disembelih oleh ahli kitab itu halal. Yang justru teman-teman harus hati-hati adalah justru yang ke timur nih, ke Asia tapi bukan orang muslim. Cina, Jepang, Korea. Nah, itu hati-hati dengan makanan-makanan itu. Karena apa yang disembelih oleh mereka ya itu tidak halal gitu. Kecuali daging-daging yang memang diinikannya dari sesuatu, udah jelas kita bahwa oh ternyata restoran itu kalau di Indonesia harus halal, harus menyebut nama Allah dan sebagainya, yang menyembelihnya misalkan memang sudah ada timnya dan sebagainya, itu berarti kita bisa memakannya. Makanya hati-hati dengan makanan-makanan seperti itu. Sudah jelas-jelas yang makanan justru yang dari yang banyak orang Yahudinya, ya, itu malah justru lebih terlihat kehalalannya, gitu.
kecuali yang ada dalil haram ya. Maksudnya itu misalkan kayak daging sapi diimpor dari Cina dengan daging sapi yang diimpor dari Amerika, itu secara hukum ya kita lebih baik mengambil yang dari Amerika. Kenapa? Karena yang menyembelih adalah ahli kitab. Gitu. Orang di sana banyak orang Yahudi dan Nasrani. Gitu. Beda dengan dari Cina. Cina udah jelas. Itu dia adalah agama yang tidak bahkan komunis, tidak punya agama. Dan Biasanya mesin kamera yang nyembelih gimana kamera? kenapa? Mesin yang menyembelih gitu. Oke. Di industri. Nah, apalagi sekarang kan suka digantung-gantungin aja kepalanya, set, gitu ya. Nah, kalau itu memang disembeli dan walaupun pakai mesin, itu kalau misalkan yang menyembelihnya menyebut nama Allah tidak ada masalah. Yang jadi masalah, yang jadi menjadikan syubhat itu adalah ketika kita tidak tahu. Itu menyembelihnya itu pakai basmalah atau enggak? Kamera, kalau nyembelih itu harus 1 ekor, bismillah, apa sekali aja gitu, apa gimana? Diniatkannya ada 2 ini ya, ada yang 1, kan kalau pakai mesin itu bismillah cepetan banget gitu ya. Tapi intinya misalkan ada sekian, itu apa tuh namanya? Tapi gini loh teman-teman, yang menjadi meragukan itu kan si mesin pemotong ini jangan sampai menebas patah menebas buntung sampai buntung gitu ya. Karena kan di situ udah jelas di sininya kan. Kayak misalkan ada tradisi ini kan nebas gimana itu? Nebas kerbau yang langsung diserap tebas gitu sampai langsung putus kepalanya. Nah, itu boleh karena memang yang diinikan adalah yang tali ininya, kerongkongan yang untuk nafasnya itu. Sampai situ. Nah, dan itu yang setahu saya kalau misalkan di restoran-restoran yang sudah canggih ya, itu kan dia memang sudah diatur sampai kerongkongannya ya. Gitu. Namun wallahu a'lam. Tapi yang jelas ketika dia menyembelih 20 maka diniatkan untuk 20 itu. Gitu. Walaupun satu-satu biasanya yang dia manual satu-satu. Itu. Dan di setiap satu-satu itu mengucapkan bismillah. Ya. Baik, itu selanjutnya. Nah, kalau menurut Syekh Utsaimin terjadinya syubhat itu karena di satu kaum tersebut kurangnya orang yang berilmu. Karena tidak tahu, ya akhirnya taunya itu adalah adat istiadat di sana misalkan. Nah, itu akhirnya mereka terjerumus ke dalam kesyubhatan. Lemahnya pemahaman terhadap agama, lalai dalam mendalami pembahasan suatu perkara. Dan yang utama itu ada niat buruk gitu. Niat buruknya itu misalkan yang terkait dengan gimana caranya nih biar makanan ini enak, tapi ternyata dicampur dengan sesuatu yang haram, misalkan seperti itu. Enak, murah, tapi ternyata dicampur dengan yang haram. Nah, ini yang punya niat buruk untuk biasanya niat buruknya itu untuk menghancurkan umat Islam sebetulnya, biasanya. Gitu. Jadi biar mereka tuh memakan hal-hal yang haram. Sehingga kan mereka kan tahu kalau orang Islam memakai yang haram, maka apa yang dia berdoa kepada Allah dia juga terhalang kan gitu kan. Tapi jangan takut juga karena apa yang kita tidak tahu dan kita melihatnya itu sebagai sesuatu yang umum adalah halal. Kemudian ada orang berniat buruk memberikan kita misalkan dengan campuran apa gitu ya. Yang biasanya tidak ada gitu campuran. Misalkan ada campuran alkoholnya misalnya, tapi kita tidak menyadarinya misalkan. Nah, itu dimakan dan kita tidak tahu tidak ada masalah. Tapi kalau sudah diketahui dan diberitahu oleh pemiliknya, oh ini ada alkoholnya, oh ini ada hal-hal yang haram, kita tidak boleh memakannya. Gitu. Dan salah satu yang seperti itu ini teman-teman di sini banyak yang suka bikin bolu ya. Nah, itu hati-hati. Itu hati-hati dengan yang namanya rum.
Nah itu dia tuh kadang-kadang di kue ulang tahun kan ada ya Kanir ya. Dan itu tercium kok kalau bolu itu pakai rum. Lebih baik tidak, karena itu Terus suatu gimana yang dong? ya jangan pakai rum. Katanya sekarang ada rumah. Katanya ada perisa room sekarang kamera. Jadi cuma ada kue gitu. Bener nggak sih? Kenapa? Ada perisa. Jadi ini bukan room beneran Kak. Jadi Nah, roomnya jadi perisa aja. Nah tuh saya bingung deh. Jadi Ada lagi. kalau saya lihat gini, untuk membedakannya, teman-teman lihat di ingredientnya. Memang sih kadang kan di ingredient itu kan suka ada yang disembunyikan ya. Yang sudah nyampak jelas nyata aja di situ. Oh ini nggak ada, udah pakai gitu. Tapi kalau misalkan enggak ya lebih baik ditinggalkan karena ini bagaimana sikap kita terhadap yang syubhat. Bagi orang yang berilmu bisa mengetahui metode istinbat hukum dari suatu perkara, maka dia harus berijtihad. Oh ini haram, oh ini halal, gitu. Kenapa? Karena dia kalau dia benar ijtihadnya dia mendapatkan 2 pahala. Kalau salah 1. Bagi yang nggak tahu, ragu-ragu, nggak paham metode istinbat, gitu kan? Kalau memang itu meragukan dia, ya udah tinggalin. Karena sunnahnya adalah meninggalkan yang syubhat, gitu. Sebetulnya sederhana, tapi yang menjadi ini adalah karena sudah tren di masyarakat, sudah terkenal brand nama, biasanya ini makanan ya, yang kita nggak bisa hindari itu makanan biasanya. Gitu. Apalagi sekarang menjamur kafe-kafe. Dan teman-teman di kafe-kafe itu juga ada, kandungan apa saya lupa. Apa ya? Saya pernah menemukan itu di kafe Kulo. Aduh, saya pakai itu deh. Nggak apa-apa Kak. Biar bisa dihindari. Aduh, aku namanya apa ya? Itu bukan rum. Ini katanya. Aduh, apa sih? Ada ituannya deh ya. Ada namanya itu. Dan Katanya berarti. kenapa? Makanan kamera. Minuman. Kopi. Itu gara-gara siswa-siswi aku itu kan suka seneng ngasih gurunya itu kan kopi ya. Jadi kita jadi tahu, oh ini ternyata ada kopi ini, oh ada kopi ini gitu. Saya bukan orang yang suka kopi. Cuma kadang anak-anak tuh kalau Jumat berkah tuh suka berbagi sama gurunya. Dan itu ya makanan kekinian mereka gitu, mulai dari Burger King lah. Aduh, lupa, jangan itu lagi deh. Mulai dari makanan yang serba-serba fast food lah ya. Kemudian yang seperti itulah gitu. Dan pernah dilihat itu di menunya mengandung alkohol sekian. Waduh, udah saya langsung larang anak-anak beli itu. Jadi seperti itu. Nah itu saya kalau misalkan makanan yang baru-baru itu saya pasti nanya dulu, ini apa sih, ini kandungannya apa, ini apa. Lebih baik saya tidak minum kalau emang nggak ini, gitu. Memang nggak tahu karena memang takut. Gitu. Tapi kalau jelas di situ tidak ada kandungan apapun, tidak alkohol atau sesuatu yang diharamkan, nggak ada masalah. Ya. Nah, ini bagi yang tahu ilmu dan bagi yang tidak tahu. Ini sikap kita. Gitu. Jadi kalau memang misalkan kita ragu-ragu terhadap sesuatu, ya sudah tinggalkan. Itu dak mayri buka ila malah yaribuka. Nah, selanjutnya dari bahasan tadi, dari pesan halal, haram, syubhat, itu ternyata di sini ada poin utama. Poin utamanya itu yaitu Rasulullah memberikan perhatian terhadap hal ini, yaitu amalan hati. Kan tiba-tiba habis halal, habis haram, habis syubhat gitu ya bahasnya. Jadi sekarang langsung ke bahasan hati. Ternyata hati ini adalah kunci. Hati ini adalah kunci di mana semuanya akan baik apabila hati itu baik dan akan rusak apabila hati itu rusak. Jadi jasad kita tergantung dari hati kita. Gitu. Hati itu sumber kesucian seorang hamba. Amalan hati adalah amalan agung di sisi Allah. Perbaiki hati, maka ia akan memperbaiki amalan badan. Nah, terus kan ada dalil ya. Kita biar bagaimana caranya kita mempunyai qalbun salim. Qalbun salim itu hati yang sehat, hati yang selamat, yaitu hati yang terbebas dari syirik, terbebas dari maksiat, terbebas dari bid'ah, dan juga terbebas dari maksiat itu terutama untuk syubhatnya, sesuatu yang haram.
Suatu yang tidak tahu atau samar, tidak tahu halalnya, tidak tahu haramnya. Begitu. Nah, sebetulnya di sini saja sih lebih ke ingin kita diskusi aja sih kalau aku mah. Ininya materinya di hadisnya pun pendek sekali gitu untuk dijelaskan. Tapi ini Masya Allah luar biasa ketika dibahas di keseharian gitu. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya nih tadi, ini kan sesuatu tuh halal, ya kan? Tapi bagaimana nih kalau ternyata di sebuah restoran tersebut tidak ada label halalnya, gitu. Nah, ini jatuhnya syubhat nggak? Gitu. Nah, yang hal-hal yang kayak gitulah, ya. Oke, teman-teman kita diskusi ya. Oke, Amira. Itu slide terakhir belum muncul. Jazakumullah khair, terakhir mah. Ya dimunculin lah. Oh, ya baiklah. Oke, siap. Ini udah ada. Udah ada yang istimbat nih, kalau ada yang mau istimbat sudah saya istimbatkan. Sun nggak nongol. Biasanya jatah istimbat Sun. Dia nggak nongol. Oke, teman-teman. Itu tadi paparan sedikit hadis 6 dari Kamira ya. Insya Allah itu jadi patokan hidup kita. Karena kata Kamira, kalau hatinya baik, insya Allah badannya baik, hidupnya juga lebih baik. Oke. Nah, Kamir ini ada yang nanya nih. Tadi di chat ya. Nanti ya. Baik, nanti Bu Komandan mau nanya langsung boleh, tapi kita bacain dulu chatnya dari Ila ya. Kamira, bagaimana dengan fermentasi kombucha dan kefir? Halal nggak, Kamira? Aduh, aku tuh nggak update yang gitu ya. Bahan dasarnya apa? Oke, mungkin Umila boleh berbicara, silakan. Aku juga nggak update. Dasarnya kayaknya bakteri yang bakteri yang dikembangkan gitu, semacam kayak prebiotik. Cuma yang membedakan kombucha sama kefir itu adalah bukan tekstur, aromanya. Jadi dia aromanya tuh bener-bener nyengat dan asem gitu, asem dan nyengat. Jadi kadang-kadang ada rasa khawatir juga ini sebenarnya halal nggak ya? Karena kan kayak tape aja kalau udah berapa hari yang udah jatuhnya jadi alkohol ya. Nah jadi mungkin Kamira punya literasi, punya tahu gimana itu sebenarnya seperti apa. Sip. Jadi aku juga yang suka seneng bikin bolu ya. Cuma semenjak tahu yang begitu-begitu, aku biasanya sekarang ninggalin aja tuh yang namanya yang pakai perisa-perisa begitu, gitu. Kalau yang untuk pengembang, kemudian yang gitu itu kan di ingredientnya nggak ada ya, nggak ada yang ke arah yang tidak boleh gitu. Nah itu saya masih pakai, gitu. Tapi ternyata tanpa yang begitu pun gitu ya, apalagi kalau saya mah gini sih, Umila, aku mah kalau membedakannya adalah ketika itu saya makan, kemudian ada rasa dingin di lidah, nyes gitu, dan baunya menyengat, itu biasanya saya nggak makan. Berarti lebih ke kehati-hatian ya? Lebih kehati-hatian. Kalau saya lebih kehati-hatian. Jadi kalau misalkan ada orang tua, sering loh orang tua ngasih Holland Bakery ya, ataupun ininya, dan itu ternyata di situnya, oh iya lupa. Kamir nggak boleh. Lupa. Tapi iya ada roomnya memang, ada roomnya HB itu. Nah itu kan agak harum dan ketika dimakan dingin, enak. Wah saya langsung agak baunya juga nyengat ya roomnya. Baunya juga nyengat. Nah itu akhirnya saya biasanya kan sekarang Holland Bakery. Tapi itu, di beberapa kue enggak kayak kue susnya. Itu, nah itu yang akan kita diskusiin itu ya teman-teman ya. Jadi gini, ada hal, ini kan sebetulnya kue ini asalnya apa? Halal kan? Halal, dan itu pasti ketika MUI memberikan sertifikat orang namanya kue halal, ya kan? Nah cuma memang ada ini yang tertentu. Jadi kita pilih-pilih deh. Kayak rotinya kan nggak ada masalah, pudingnya nggak ada masalah, kan gitu kan? Tahu banget ya. Suka makan. Nah, tapi memang ada yang berbeda rasanya dan menyengat, ya sudah. Kalau saya biasanya disingkirkan yang itu. Gitu. Nah, ada juga seperti ini.
saya lupa, nggak boleh nyebut merek ya, ingetin ya, boleh nyebut merek, nggak boleh nyebut merek. Ada yang restoran, ada kafe terkenal yang di situ sudah ada label halal, ya. Tapi ternyata penjualan dari itu sekian persen adalah untuk sesuatu yang batil, ya. Nah, itu harus kita dan itu sudah dikampanyekan kan oleh dia kan. Oh, saya mendukung ini, oh saya akan ini, dan malah merusak generasi muda. Kopi-kopi kekinian. Dan itu pun adalah kalau kehati-hatian kita adalah kita tidak usah ininya, karena itu sesuatu yang tidak dari makanan minumannya halal, betul. Tapi ada sesuatu yang sumbangsih kita kepada saudara kita gitu ya, tapi itu merusak saudara kita, lebih baik enggak. Kayak gitu-gitu, hal-hal seperti itu, kehati-hatian itu. Kemudian ada juga ya Allah, ketahuan ya kalau saya tukang makan ya. Jadi ada merek donat tertentu ya. Merek donat tertentu yang katanya nggak ada label halal, nggak ada label halal. Padahal dari segi kandungan, dari segi ini nggak ada yang menginikan dia halal, haram kan? Gitu. Nah, hal ini seharusnya itu memang bukan sekedar rumor. Kita kalau misalkan rumor itu menjadi fitnah. Kita harus betul-betul mencari tahu, betulkah kandungannya seperti itu, gitu ya. Kalau memang ternyata itu tidak, dan dia memang tidak mengurus sertifikasi halal, karena di Indonesia ternyata tidak semua wajib ada sertifikasi halal, ya kan? Itulah yang menyusahkan kita di sini saat ini, gitu. Jadi kondisinya bagaimana? Gitu. Jika itu memang tidak ada hal yang tidak tidak menunjukkan bahwa itu mengandung alkohol atau mengandung sesuatu yang haram, ya tidak ada masalah. Sekarang kita bandingkan dengan warteg misalkan. Warteg itu ada sertifikasi halalnya. Ada nggak warteg yang sertifikasi halal? Ya. Nah, maksud saya itu kan udah jelas di situ halal. Walaupun mungkin ada dia campur sesuatu, ya kan? Sampai dengan kita mengetahui bahwa dia mencampur dengan sesuatu yang haram, maka kita tinggalkan. Tapi selama itu memang itu adalah makanan yang halal, tidak ada masalah. Kamila, maaf, ini sedikit ya menyanggah. Misalnya kita lihat bahwa itu makanannya halal ya, ayam dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu masalah minyak. Apakah minyaknya ada minyak apa tuh yang nggak boleh? Arak merah ya, anciu. Itu betul, ancu. Iya. Bagus tahu. Yang tadi saya sampaikan, teman-teman, makanan itu kalau saya lihat, teman-teman lihat dari makanan restoran apa. Yang saya tadi bilang kan, ada restoran Jepang, ada restoran Cina, ada restoran Korea, itu hati-hati. Karena kita tidak tahu mereka mau masaknya pakai apa. Gitu. Masakan Indonesia pun hati-hati. Kalau pemiliknya adalah bukan orang muslim. Kenapa? Karena bisa jadi wajan yang dipakai dia masak disatukan dengan wajan yang dia sudah masak pakai daging BABI misalkan. Gitu. Jadi sebetulnya hal yang halal itu masih banyak. Kenapa kita harus terjerumus ke dalam sesuatu yang syubhat? Gitu. Jadi seperti itu. Dan itu kebanyakan di makanan, teman-teman. Makanya hati-hati. Dan makanan itu justru adalah sumber ya dari inian emosional anak-anak. Jadi mempengaruhi badan dan juga kestabilan emosi anak-anak. Gitu. Jadi kalau misalkan anak-anak ini sering makan dari kecil sesuatu yang syubhat, itu teman-teman lihat deh perilakunya. Gitu. Itu berbeda. Gitu. Nah, untuk hal-hal yang sifatnya, jadi intinya gini, sifatnya ragu-ragu tinggalkan aja. Gitu. Kadang kita kan gini ya, anak-anak mah ya, aduh pengen kafe ini ada buka, kita pengen nyoba. Oh ada ini, kita pengen nyoba gitu ya. Nah, apalagi junk food gitu. Tapi ternyata misalkan kita melihat bahwa itu adalah tidak ada perkara yang haram di situ, sudah tidak ada masalah.
Paling itu. Jadi yang saya tekankan itu tadi yang makanan dari restoran yang mereka dari segi agama mereka beragama tidak punya agama atau agamanya agama ardi. Agama ardi itu kan agama buatan. Ya, bukan agama dari Allah. Agama dari Allah itu kan 3, Islam, Nasrani, Yahudi. Jadi kalau agamanya Majusi, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya itu hati-hati. Gitu. Jadi makanya makanan impor yang biasanya kan ada daging impor dari Australia. Nah, Australia kan kebanyakan Nasrani ataupun ada beberapa mungkin Yahudi di sana. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau impornya dari Cina, hati-hati. Gitu. Kak Mira, misalnya nih restoran kita ke luar negeri gitu, terus kita ke restoran yang punya orang Amerika, kita mungkin baik saja mereka ahlul itu ya kitab ya, tapi mungkin banyak juga dari mereka yang ateis gitu. Itu gimana Kak? Jadi maksudnya apa? Ya udahlah lebih berhati-hati, mendingan jangan gitu. Baik teman-teman yang biasa ke luar negeri, biasanya di luar negeri juga ada makanan yang khusus kalau malah sebetulnya katanya kalau di luar negeri itu lebih menghargai orang-orang yang Muslim dalam artian bahwa suka ada restoran khusus yang halal gitu. Atau ketika kita masuk ke dalam sebuah restoran, kita dihadang oleh ininya. Oh, ini this is not halal for you. Gitu. Ada yang begitunya. Nah, cuma kalau kita tidak di Malaysia sama Singapura gitu dia bilangin, oh ini nggak halal, nggak bagus buat kamu. Iya, dan itu di luar negeri itu lebih apa ya? Kalau saya lihat itu malah lebih bisa menghargai itu gitu daripada di Indonesia sendiri kalau saya lihat gitu. Justru di Indonesia ini sebetulnya banyak sekali yang halal tapi akhirnya menjadi meragukan karena suatu hal gitu. Jadi kalau yang tadi itu ya Umi Nela ya. Jadi lebih baik mencari sesuatu yang memang benar-benar kita yakini itu halal, itu aja. Gitu. Selama kita memang tidak tahu, ini jangan sampai gini, sampai saking kita mencari, oh ini jangan-jangan wajannya begini terus dicari dia ini dan sebagainya gitu ya. Akhirnya kita nggak makan. Kan nggak makan juga nggak boleh menyiksa diri sendiri kan gitu. Jadi ketika ini tanyakan aja sama ini, this is halal for Muslim misalkan. Ketika dia bilang oh halal nggak ada apa-apa, sudah itu udah mengetahui informasi itu gitu. Masalah dia punya niat buruk dan sebagainya kan tidak ditimpakan ke kita gitu. Paling seperti itu teman-teman. Gimana Umila, udah oke? Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Kak Mira. Sama-sama, Alhamdulillah. Aku belum searching kefir nanti ya. Aku coba sekarang aku. Nanti kita bisa lanjutin di grup kali ya Kamir ya. Penjelasan kefir dan lain-lainnya. Karena aku ini udah lama nggak bikin kue dan masuk lihat sih kefir apa sih gitu, tapi belum searching. Ya oke, nggak apa-apa. Nanti pokoknya kalau Kamir udah tahu atau teman-teman lain tahu info itu silakan infokan di sini di chat atau bisa juga nanti diinfokan di grup. Oke? Sun kayaknya mau nanya ya Kamira, dia senyum-senyum dari tadi, dia bahagia banget hari ini dia bisa ikut, dia mau nanya jauh di ujung Bali sana. Tapi sebelum Sun, kita ke Bu Komandan dulu yang udah ready standby 86. Silakan Bu Komandan. Masya Allah, siap 86. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak Mir, mohon maaf ya teman-teman semua. Ani tuh pengen nanya. Sekarang kan banyak banget tuh Kak Mir, orang-orang yang di yayasan misalnya gitu kan, ada yang pengurus-pengurus yayasan lah ya gitu. Dalam hal ini mungkin bendaharanya. Ada beberapa kasus mengenai penggunaan uangnya loh Kak. Jadi memang mungkin peruntukannya untuk membantu salah satu anggota yayasannya misalnya atau yang terlibat di yayasan itu misalnya. Kemudian uang tanpa klien seperti meminjamkan gitu loh Kak. Meminjamkan untuk kebutuhan usaha misalnya. Dan nanti dikembalikan lagi tidak dilebihkan, jadi nggak ada ribanya lah gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan Kak Mir, itu termasuk subhat nggak sih? Jadi menggunakan uang anggaran bukan untuk peruntukannya, tapi
karena mendesak untuk membantu gitu loh. Nah, itu Hmm, termasuk subhat apa enggak? Yang kedua, saya pengen bertanya juga, sejauh mana sih pengaruh itu Kak Mir, pengaruh eh, apa tadi misal syubhat. pengaruh 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 subhat terhadap organ tubuh gitu. Maksudnya gini, terhadap kesehatan seseorang. Misalnya rezeki yang didapatkan dari hal-hal yang subhat, itu suka banyak kan kalau kita berobat ke alternatif tuh suka ada yang bilang, oh ini terlalu banyak, ini suka ada gitu yang bilang, oh ini terlalu banyak pernah makan uang subhat kali gitu. Ya itu benar nggak sih Kamir, pengaruhnya sampai sejauh itu ke kesehatan kita gitu. Oke, syukron ya Kak Mir, host kece, syukron. Masya Allah, wallahu a'lam bishawab. Teman-teman lebih ke ini ya, ini ada, kalau masalah uang tadi kayaknya saya punya pengalaman nih Cimpa. Ya, jadi yang pertama kalau itu yang memakai, saya mau nanya dulu, itu yang memakai itu kan uang yayasan, tapi yang memakainya itu siapanya? Bendaharanya kah, guru kah, Ya, atau orang yayasannya kah? bendahara, Bendahara bendahara, yayasan. ya, bendahara yayasan. Bendahara Jadi kayak yayasan. ngolah uang itu Kak Mir, kayak ngolah uang itu untuk bantu orang-orang, tapi pas saat dikembalikannya nggak pakai riba gitu loh. Niatnya untuk nolong tuh boleh nggak sih? Masuk subhat nggak sih kalau kayak gitu? Nah, harus ditanya dulu itu sudah disetujui apa enggak sama pihak yang berwenang di sana. Gitu. Kalau itu ternyata disetujui oleh pihak yang berwenang itu ya pastinya ketua yayasannya, ya kan? Dan orang-orang yang memang mempunyai kebijakan di sana. Gitu. Kalau itu disetujui dan itu boleh untuk membantu, misalkan karena kita dana CSR misalkan nggak ada, dana kita dari dana ta'awun juga masing-masing dari guru-guru nggak ada, oh ini saya kasihan nih dia lagi kena musibah, misalkan kita pinjemin tapi tanpa riba. Ada dipinjemin 2 juta ya kembali 2 juta, misalkan gitu ya. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan itu kemudian dipinjam, walaupun itu tidak ada riba, satu. Yang kedua, walaupun itu hanya untuk menolong, ketika itu kita tidak berwenang menggunakannya, kita nggak boleh menggunakannya. Gitu. Bukan syubhat lagi, itu haram. Nggak boleh karena nggak ada izin. Gitu. Terus yang saya pikir tadi ke arah kwitansi palsu. Kayak saya pikir itu tadi. Tapi kalau mau saya panjangin ke sana, saya punya kasus karena saya ngurus BOS ya, dana BOS. Dan kebanyakan insya Allah dari kita yang di sini mengurusi dana BOS bukan termasuk yang ini ya, amin. Itu kebanyakan kan ada dana yang harus sesuai dengan juknisnya, ya kan? Tapi ini ternyata kita nih butuhnya bukan barang-barang itu gitu, barang yang lain. Nah, itu gimana? Nah, hal-hal yang seperti itu kan kadang ada juga yang uangnya kita pakai makan-makan, kata kepala sekolahnya, gitu kan. Misalkan 5 juta diambil makan-makan, tapi LPJ-nya adalah beli ATK lah, dia bikin di kwitansi bodong gitu. Nah, itu hal yang tidak boleh gitu. Jadi kalau mau seperti itu ada ininya, itu dianggarkan aja dengan sebenar-benarnya gitu. Sesuatu yang kalau kayak gini kan misalkan kita jadi nggak dapet makan, itu ada kok, boleh kok untuk kepanitiaan, uang makan minum ada. Tapi memang jadinya jangan karena kan dana BOS itu kan bukan untuk bukan buat makan-makan gitu kan. Emang buat untuk membantu anak-anak belajar, fasilitas belajar, gaji guru gitu kan. Nah, ini banyak yang diselewengkan. Dapat dana BOS tiba-tiba di rumahnya sofanya baru. Ntar LPJ-nya adalah LPJ beli sofa untuk di kelas. Ternyata di kelas di ruang guru, ternyata di ruang guru nggak ada sofa. Gitu. Kayak hal yang kayak gitu. Nauzubillah, dan itu berpengaruh sangat kepada kondisi kita. Sering sakit, sering mengeluarkan uang. Jadi uang itu masuk banyak, tapi sering juga keluar banyak. Tidak berkah jatuhnya. Uang panas. Jadi uangnya itu cuma lewat doang. Jadi kesannya kan dia beli ini, beli itu, tapi kok juga nggak jadi apa-apa gitu. Hidupnya tetap nggak tenang. Terus kemudian biasanya ya
anak-anaknya kena masalah-masalah hal-hal yang biasanya narkoba lah, perkelahian antar remaja lah, apa banyak gitu. Dan itu membuktikan bahwa itu tadi sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh, kemudian hatinya juga menjadi keruh, ya udah jasad semuanya jadi tidak baik. Gitu. Jadi memang walaupun sedikit ya kita misalkan dapat gaji kecil, misalkan apalagi saya gitu kan, dapat gaji kecil, syukuri aja lah. Gitu. Gak usah kayak orang lain yang gak usah panas sama tetangga yang itu, waduh yang ini udah yang satu Fortuner, yang satu Pajero gitu kan. Ya udahlah kita mah itu aja lah, carry aja lah, carry untuk rame-rame, angkot maksudnya. Jadi maksudnya itu jangan sampai dari hati kita yang selalu ingin kelihatan mungkin di inian lain ya dengan teman-teman, wah kita nggak pengen nih kelihatan miskin atau apa, akhirnya meminjam sesuatu yang tadi itu cenderung kepada yang keharaman ya kan, yang syubhat-syubhat dan sebagainya, lebih baik tinggalkan. Kita hidup apa adanya itu lebih tenang loh, hidup apa adanya lebih tenang. Dan orang-orang kebanyakan orang-orang yang gajinya kecil ataupun ini dia asal punya rumah misalkan, dia sudah ini tapi dia tidak punya hutang, itu mukanya lebih cerah dan lebih bahagia loh. Lebih cerah dan lebih bahagia karena setiap mendapatkan sesuatu, misalkan dia gajinya 2 juta dibandingkan dengan orang yang gajinya 10 juta. Yang gajinya 10 juta murung loh. Kenapa? Karena dia punya cicilan hampir 9 juta, sisanya tinggal 1 juta. Ya kan? Sementara yang 2 juta dia nggak pernah punya cicilan, ya 2 juta ya utuh dia bawa gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini banyak loh di kantor ataupun di tempat bekerja yang kalau tanggal pertengahan, belum tanggal tua ya, masih tanggal pertengahan, itu saya suka heran orang yang saya lihat kehidupannya lebih mampu atau lebih mapan dari orang yang jadi ada teman saya yang satu kalau kita lihat yang mapannya biasa aja, yang satunya tuh mapan banget. Tapi yang mapan banget ini sering banget kalau tengah-tengah itu minjem uang, gitu. Ya kan sesuatu yang ya itu mungkin satu memang manajemen keuangannya. Terus yang kedua memang hati-hati tadi dengan riba, hati-hati dengan sesuatu yang syubhat, gitu. Itu aja sih. Itu pengalaman juga sih. Kamir, Ya Kamir. Afwan. Ya. Itu hostnya tuh marah itu hostnya teh. Dem. Sabar. Oke. Jadi gitu ya katanya biar glowing jangan punya hutang. Ya. Benar. Aku nggak punya hutang, Budel. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Bahagia dah Ya pokoknya. Allah, Butia, Butia ngantri ya Butia. Iya. Butia ngantri sekarang Bu Dwi dulu. Bu Deyus mau nanya. Oke, siap. Oke, Bu Deyus harus bersabar sedikit ya karena ini katanya nyambung. Jadi Bu Deyus harus tahan sedikit. Oke, Butia, 1 detik silakan. Iya, terima kasih ya Allah Budel. Masya Allah. Kak Mir berhubungan dengan pelaporan yang tadi, pelaporan uang sekolah berhubungan dengan bos tadi ya Kak Mir. Seandainya itu kan sesuai dengan peruntukannya ya, juknisnya udah ada ya kan. Tapi ketika pelaksanaannya melenceng, tapi yang melakukan bukan si bendahara Kak Mir gitu kan. Tapi pelaporannya ya tidak sesuai lah gitu, tahu lah Kak Mir gimana ya. Yang mau Mute tanyain, apakah si pembuat laporan ini terkena hal-hal yang subhat dan haram? Tuh Kak Mir. Tapi dia nggak berbuat sebenarnya dia nggak mau, tapi karena keterpaksaan, keharusan, dia harus membuat pelaporan seperti itu gitu. Nah, ini posisi sulit. Butia, maaf kami, ya? Butia. Kamira maaf, Butia kita senasib kan aku pembina OSIS ya. Jadi harus bikin laporan selama online ini, bikin laporan ekskul sementara ekskul nggak ada dan aku tidak tahu. Nah itulah. Gitu loh. Jadi aku nggak mau Kamir. Aku juga tadi mau nanya hal yang sama kan. Serba kejepit jadinya kan, serba kejepit ya Demar ya. Iya. Soalnya nggak enak ya. Iya. Oke. Kalau saya gini, jalan keluarnya. Yang pertama, kalau ketika kita dipaksa dan kita tidak punya kewenangan, pastinya kan kita posisinya itu adalah posisi orang yang
tidak berdaya, ya kan? Cuma teman-teman tuh sebetulnya masih bisa bicara loh sama para kepala sekolah, ya. Dibilang bahwa ini harus ada ekskul nih, Bu. Sementara ekskul kan nggak ada, Bu. Nah, terus nanti kita gimana, Bu? Nanti saya takut, Bu, saya takut nggak berkah. Nah, itu aja dulu. Udah kamu misalkan ini gitu kan. Kan karena kalau misalkan Bu Demar sama Bu Tia tidak ngagugu gitu, kalau kata orang Sunda mah tidak patuh, otomatis bisa aja ya entah di apa itu namanya, penilaian kinerjanya di ini kan kah atau apa gitu kan bisa aja gitu kan. Nah, itu kan sesuatu yang terpaksa. Kemudian intinya adalah tolong berikan dulu usaha kita untuk memberitahu dari ibu kepala sekolah atau bapak kepala sekolah tersebut bahwa Pak, kalau memang misalkan saya harus membuat pelaporan ini, ya ada real gitu. Walaupun mungkin ada sedikit apa namanya di situ sesuatu yang kadang menurut kita juga nggak logis gitu ya. Gitu, misalkan terlalu maaf, misalkan dan sebagainya. Tapi usahakan itu dulu. Tapi kalau sudah ke arah yang memang akan membahayakan diri kita, ya, ataupun ini kita, itu sebetulnya pilihan. Tapi kalau ASN susah ya. Artinya itu kan sudah saklek di situ ya. Tapi kita berdoa saja. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada ibu kepala sekolah atau bapak kepala sekolahnya, dan apa yang dilakukan dan dipaksa ke kita itu sudah menjadi tanggungannya yang memaksa. Jadi kita niatkan gini, ya Allah, saya tidak ingin melakukan ini dan saya berlepas diri. Gitu. Kayak gitu. Tapi memang kalau yang ekstrimnya sih orang itu sampai rela dipecat gitu ya, atau mengundurkan diri dari posisi itu, posisi yang membuat dia harus terkungkung di situ gitu. Alhamdulillahnya kalau saya dulu menginikan kepada ini tuh yayasan itu kan antara dana bos yang datang dengan kebutuhan pada saat itu kan biasanya kebutuhannya mendesak tapi bosnya cair kapan gitu ya. Nah, alhamdulillahnya saya bisa meyakinkan bater saya loh yayasan itu untuk tukar guling dulu. Jadi yayasannya sendiri yang menalangi dulu tuh, nalangin uang bosnya juga dia pantau sedemikian rupa, dan itu terserah kita membelanjakannya gitu. Tapi saya sesuai dengan posnya. Jadi tidak ada yang namanya misalkan beli ATK gitu ya. Beli ATK 3 juta misalkan gitu. Kita jadiin 5 juta, nggak bisa gitu. Jadi itu sebetulnya bisa sangat-sangat bisa dilakukan. Hanya saja yaitu Ibu Mutia, apalagi di kalangan ASN, saya mohon maaf, bukan menginikan ya, tapi para kenyataan Kak, memang kita tahu, iya, kita tahu itu kenyataan seperti itu. Tetap berjaga dan hindari dan berhati-hati di situ. Itu aja. Alhamdulillah sih Kak, aku kan ditunjuk Hismu Maliyah ya. Ya aku nggak mau, tapi akhirnya aku blacklist lah di sekolah ya, agak-agak blacklist. Jadi apa-apa tuh agak terkendala lah dikit-dikit, kalau mau ngapain kayaknya agak susah gitu. Tapi ya sudahlah, biarlah. Yang penting maksudnya terhindar dari yang kayak gitu-gitu ya. Tanpa itu aja kita udah banyak dosanya gitu kan. Cimpung lagi dalam hal kayak gitu, makin aja dosanya gitu kan. Yang gampang-gampang aja gitu kan. Ya tapi itu di sekolah akhirnya tersendat lah. Ada yang beberapa hal harusnya bisa agak-agak lama gitu. Ya tapi betul Teh, memang kita harus punya sikap. Dan itu kita harus berani bersikap seperti itu, karena ketika kita terjerumus ke dalam sesuatu yang syubhat, ke sesuatu yang haram, emang dia mau nolong? Kan enggak. Iya. Ya alhamdulillah sih ya cuman gitu aja, paling ya agak tersendat aja ngapa-ngapain tuh yang tadinya bisa cepet agak lama gitu ya. Udahlah biarin. Memang biasanya gitu. Sepupu saya juga gitu. Sepupu saya juga ditunjuk jadi bendahara, sama bendahara bos juga. Kemudian setelah tahu harus begini gitu,
dia langsung nggak mau, ya itu sering dimarahin, sering di ini katanya gitu. Terus kata ini ya terserah mau dimutasi juga nggak apa-apa Bu, gitu. Dibilangin gitu akhirnya. Blackpink ya, bukan Ya Blackpink. akhirnya jadi nggak berani, justru kepala sekolah jadi nggak berani karena tahu kan yang ini tahu rahasianya dia kan, gitu. Iya. Gitu. Oke, makasih Kak Semangat Mir. bagi teman-teman yang merasa tidak berdaya ya. Insya Allah apa yang kita suarakan ya, sesuatu yang ini, dan insya Allah itu tidak akan menjadikan kita ibaratnya apa, kehilangan pekerjaan, tapi sesuatunya untuk kita menjalankan sesuatu yang diperintahkan Allah, insya Allah Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Iya, kami sampai diiming kalau punya eskapis Mumalia itu kan naik jabatannya cepet, naik golongannya cepet gitu kan. Tapi ya sudahlah, nggak perlu gituan lah gitu kan. Kalau emang udah rezekinya penting berkah. segini, iya ya segini aja gitu ya, emang jatahnya memang segitu gitu kan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ya tidak menerima bagian itulah Kak Mira. Mute itu ya, Kismu Malia ya. Aku tuh pernah jadi guru honorer. Dari bos itu saya dapat jatah 300.000 tahun 2006. Itu Mute juga pernah Kak Mira, makanya begitu 300.000 lagi. Tapi yang nyampe ke saya cuma 100.000. Iya. Itu yang membuat saya bilang, hah? Gitu. Sampai disunat juga nih honor kita gitu. Iya, padahal kita bikinnya juga udah dengan laporan yang nggak jelas juga gitu kan. Dan nanggung dosa lah ibarat kata gitu kan. Betul. Jadi para teman-teman yang ini yang bisa memadakan perubahan di tempat kerja ataupun di lingkungannya itu lebih baik teman-teman, mengajak mereka kepada yang lebih baik lagi. Insya Allah lebih berkah malah. Gitu. Benar Kak, benar. Ya, semangat. Oke. Makasih. Iya, Bu Tia. Makasih ya Bu Hos. Iya, Bu Tia. Semoga kita terhindari dari hal-hal kayak gitu ya, Bu Tia. Amin, ya Allah, amin. Oke. Teman-teman kalau ada yang masih mau nanya, boleh ya. Bu Dwi, ibu-ibu, ya ibu-ibu lagi siap banget ya, lagi dagang. Banget tuh kayaknya tuh. Sebelum Deus masuk Kakak Luciana tadi kan sempat ngobrol, ternyata dimanapun itu hal-hal kayak gitu tuh pasti terjadi, mau di sekolah, mau di kantoran, terus kata anak makanya dagang lebih aman katanya. Betul, tuh kayak Bu Deus tuh. Hati-hati ya guys kalau dagang ya. Enakan dagang, bener. Oke, ya Ibu pedagang silakan mau bertanya Ibu pedagang. Ya. Assalamualaikum Kak Mira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak Mira kan mau nanya. Dulu nih aku kan di kantor semua non muslim. Jadi paling yang muslimnya hanya 5% lah ya. Nah, pada saat masuk kantor aku kan nggak tahu, main pakai aja piring bekas mereka, terus masak. Pas pada suatu saat aku lagi ke dapur dan aku lihat itu kepala BABI lagi digodok-godok. Aku kaget, bilang OB-nya ini kalau OB-nya kan muslim ya, dia bilang, aku tanya, ini apa namanya kalau masak di sini? Iya Mbak, kalau masak di sini. Terus aku pas kaget dong, ini mereka makan di piringnya ini, karena aku makan juga. Iya Mbak, aduh, nggak benar kan kasihan yang muslim lain. Akhirnya aku berinisiatif nih Kak Mira, aku suruh OB-nya cuci semua yang piring-piring semua wajan dicuci pakai tanah. Cuci pakai tanah, lihat tuh ya, bukan tanah, maksudnya tanah yang digali. Aku bilang cuci bersih semua. Terus udah gitu setelah selesai itu mereka udah cuci semua, pisahkan yang untuk masak mereka sama untuk makan mereka, pisahkan sedikit untuk yang muslim. Saya bilang usahakan kalau untuk yang muslim tidak dipakai sama mereka, saya bilang gitu. Atau akhirnya aku ngajuin ke GM untuk sedikit beli beli piring-piring lagi sama gelas lagi untuk yang muslim. Nah kalau kayak gitu gimana Kak Mira? Aku udah berusaha mencuci pakai tanah. Pakai 4 jempol nih, hebat banget. Masya Allah. Ya, iya memang perubahan itu harus kita yang memulai.
Jadi memang hal-hal yang seperti itu kadang kita ini ya, Bu Deus ya, miris ya kalau di ini, kalau kita menjadi kelompok minoritas itu Masya Allah luar biasa godaannya ya, ujiannya. Tapi alhamdulillah tuh GM-nya mau ya beliin itu, beliin lagi Iya, sedikit tapi piring. tapi itu udah sekian berjalan berapa bulan gitu Kamira. Itu kalau misalkan maksud aku Ada teman abang yang sudah aku cuci pakai tanah itu apakah itu masih mengandung? Hati-hati banget. Nggak tahu gimana caranya nih, cuma ya udah yang ada di pikiran ya udah kamu gali tanah di belakang. Jadi itu OB-nya dia gali tanah, bawa tanah seember dia cuci ya pakai tanah. Mau ya OB-nya ya? Loh, kan mau memang tugasnya kan? Enggak, cuma maksudnya itu kan kadang ada orang yang OB-nya yang takut gitu kan, ada Iya. yang apa gitu. Tapi Nah, bagus itu. lah OB-nya juga mau. Itu hal yang luar biasa sih menurut saya, Bu Dew, Bu Dew, Dewi ini Dewi. Ya, ya itu memang kalau kita ingin sesuatu yang sesuai berjalan sesuai dengan syariat kita ya kita harus mau berubah dan harus bisa menyampaikan apa yang memang kita inginkan atau apa yang memang sesuai syariat kami seperti ini, kami minta tolong untuk bisa menghargai toleransi dan sebagainya. Itu ini banget Masya Allah di luar biasa. Allahu a'lam bishawab. Sama ini Kamira, kan kalau kayak di kantor itu kan ada koperasi ya. Nah, koperasinya itu biasa kan simpan simpan pinjam ya. Jadi mereka meminjamkan tapi ada bunganya gitu Kamira. Nah kayak gitu kan. Terus pada aku sih nggak mau lah disuruh jadi anggota, nggak mau disuruh jadi pengurus, nggak mau gitu kan, sampai akhirnya jadi perdebatan kenapa nggak mau. Aku tadi nggak bilangin bahwasannya itu kalau aku ngerasanya itu riba. Benar nggak sih Kamira? Itu riba. Itu riba karena saya meminjamkan uang, apalagi uangnya itu dipinjamkan untuk orang produksi. Dan saya yang mereka ya gimana ya, kayaknya kesian gitu, lebih kesian mereka minjem banyak, mereka udah gitu dibungain, dan ya dengan alasan sih kalau koperasi ya kan itu tuh menguntungkan sesama gitu kan. Terus saya bilang ketika saya disuruh ikut koperasi, saya bilang nggak mau. Kenapa kamu nggak mau? Kamu tanamkan aja uang, nanti kamu dapat hasilnya gitu kan. Tahun dapat kita nggak ngapa-ngapain dapat 1 juta 2 juta gitu kan ya Kamira ya. Maksud aku kalau kayak koperasi itu pasti rata-rata berjalan nih di kantor-kantor kayak gitu. Itu gimana tuh Kak Mira? Menghindari kayak gitu. Ya. Hal itu yang sekarang saya sedang ini kan di koperasi di tempat saya, dan itu kita buat koperasi syariah. Jadi koperasi syariah itu tidak ada koperasi simpan pinjam, nggak ada minjemin ke orang lain. Karena kalau minjemin uang harus ini kan, maksudnya gini, koperasi itu kan mencari profit kan, keuntungan. Nah, kalau misalkan minjemin uang kalau misalkan balik ke kita dengan ditambah, lah itu kan riba. Berarti nggak bisa di situ. Caranya apa? Kalau kita dengan cara murabahah. Gitu. Murabahah itu apa sih? Murabahah itu jadi ada orang dia butuhnya uang ini untuk apa? Untuk beli kulkas. Kita yang beliin kulkas, kita jual ke dia. Kulkas harganya 2,5 juta, kita jual ke dia 3 juta. Gitu. Dan itu bayarnya dicicil bisa misalkan sekian sesuai dengan kesepakatan, itu namanya murabahah dan itu halal. Dan itu menguntungkan sama gitu. Jadi ya cuma kan kalau di Dayus ya tempatnya karena mungkin mayoritas itu ya betul lebih baik tidak jadi anggota. Gitu. Lebih baik tidak jadi anggota. Nah, kalau untuk teman-teman yang lain yang saya sarankan seperti itu. Karena kalau yang namanya uang bertambah dipinjam terus kemudian bertambah itu tetap riba. Gitu. Pokoknya ada tambahan apapun dari uang tersebut namanya riba. Tapi kalau murabahah itu kan jual beli menguntungkan. Gitu. Itu bisa sampai ini loh, bisa sampai misalkan kita mau renovasi rumah. Ya, butuh apa sih? Butuh batu bata, butuh pasir. Gitu ya. Butuh apa? Ya dibelikan oleh pengurus koperasi sekian, misalkan habisnya 15 juta. Ya. Harganya ternyata ketika dikasih kan biasanya ada iniannya misalkan 10% dari ya murabahannya itu ya 10%, ngambil keuntungannya 10%. Maka dari 15 juta itu jadi tambah berarti 1.500.000 ya.
Jadi 16.500.000. Bisa seperti itu. Yang 16.500.000 ini bisa dicicil berapa kali sesuai kesepakatan. Gitu. Nah itu, jadi sebetulnya bisa gitu. Dan itu teman-teman ini saya ini aja sih. Jadi pengalaman suami menjadi kepala koperasi dan kepala koperasi syariah, karyawannya hanya 26 gitu. Tapi dia bisa mendapatkan 1 tahun itu, pokoknya pengurus itu dapat 25% gitu ya. Tapi dia harus mencari keuntungan dengan sebanyak-banyaknya itu dengan cara itu. Jadi ada yang mau kulkas, ada yang mau HP, ada yang mau motor, ya sampai ada yang beli mobil. Gitu. Saking orang itu percaya dan menanamkan sahamnya di sana. Yang nanam sahamnya itu luar biasa loh. Ada yang 40 juta, ada yang 20 juta di situ nyimpen gitu. Dan dia dan cara keuntungannya itu adalah yang punya modal, bukan yang meminjam. Ini biasanya kalau simpan pinjam gini, yang sering meminjam dia dapat keuntungan lebih. Nah itu salah, justru konsep koperasi syariah yang sesuai dengan syariat itu pemilik modal yang mendapatkan keuntungan yang banyak walaupun dia tidak melakukan transaksi. Gitu. Karena keuntungannya banyak ya dia sesuai dengan persentase sahamnya dia di situ. Gitu. Jadi kalau mau adalah koperasi murabahah syariah. Gitu. Itu udah dijalankan itu lumayan. Teman-teman ya itu tinggal menunggu aja hasilnya gitu. Dan itu kemarin SHU-nya itu sampai dapet berapa itu ya? Pokoknya besar gitu omsetnya itu. Jadi omset dan akadnya keuntungan. murabahah gitu. Akadnya murabahah. Jadi akad murabahah itu kita pengurus koperasi beli dijual lagi ke anggota koperasinya gitu. Kayak gitu. Dan itu flat, nggak mengikuti inflasi. Oh jadi Misalkan, kita yang beli gitu ya, Kamira, nggak bisa orang itu yang beli gitu ya? Pengurus koperasinya yang harus beli. Oh pengurusnya, jadi udah berbentuk tapi dengan barang. spesifikasi yang sudah disepakati. Aku mau beli HP Samsung yang mana? Yang A20 misalkan, atau yang udah ini S berapa lah sekarang saya nggak tahu, yang paling canggih misalkan. Nah dia sih suruh milih aja, misalkan di online atau mau langsung ke counternya atau apa. Nah dia harus ditemani oleh pengurus koperasi itu, dibelikan, oh ini oke. Kenapa? Karena kalau kita kasih uangnya, bisa jadi misalkan harganya harusnya 2,5 juta. Kita kasih dia minjamnya kan 3 juta misalkan. Nah yang 500 dia pakai. Nah, itu juga nggak bisa, nggak boleh gitu. Karena memang jual belinya barang, murabahah pengadaan barang gitu. Jadi jangan sampai ada uang yang berbunga. Nah itulah. Nah di situ cara menjaganya. Jadi yang misalkan beli, ternyata beli harganya 3 juta gitu kan. Oh kita ada ininya deh, ada ininya 10% misalkan. Berarti jadi 3.300.000 kan. 3.300.000 mau dibayar misalkan 3 bulan. Ya udah 1.100.000 per bulan gitu. Udah dapat untung. Dan untungnya halal. Gitu. Itu modalnya dari mana, Kamira? Bukan dari anggota? Dari anggota. Oh, anggota bayar bulanan biasa gitu? Nah, jadi ada simpanan wajib, ada simpanan pokok kan? Kalau di saya simpanan wajibnya itu diambil dari per bulan dipotong gaji 25.000 per orang. Jadi 1 tahun itu, jadi 1 tahun itu berarti berapa tuh? 25.000, 250, lumayan loh itu. Jadi berapa tahun tuh kita, ternyata kita punya uang ini segini ya di koperasi. Tambah nanti SHU. Kayak gitu. Cuma ya itu tadi, jangan sampai yang meminjam atau yang bertransaksi mendapatkan SHU yang lebih karena dia aktif. Yang mendapatkan SHU itu ya sesuai dengan saham yang dia punya. Gitu. Gitu ya. Yus ya. Ya, oke Kamira. Masya Allah. Makasih syukran Kamira. Afwan. Itu tadi wahalallahul bai'a wa harrama riba. Kita di baiknya aja deh, jangan di ribanya. Oke. Ya. Dia ada lagi. Kamir, aku dong nanya. Boleh. Sebelum kita tanya, kita baca chat dulu ya. Ini Umi Nela ada pertanyaan tuh di chat.
Iya. Sebelum ke Umila nanti aku ya Kak Mir, karena ini menyambung ke yang atas tuh Kakak Enda. Aku tahu yang hijau yang tadi Kamira bahas yang tentang tempat makan. Sejak aku penggemar si hijau itu, merasa green tea si hijau itu enak banget. Dan tahu bahwa si hijau itu pendukung yang tadi disebutkan di tag itu. Jadi aku selalu gila Amir. Tahu dia tuh support banget tentang itu gitu kan, si LGBT itu. Tapi salah nggak ketika gue tuh gini, datang ke sana tuh buat minum si hijau, tapi niatnya dilurusin. Jatuhnya apa ya? Memaksakan diri. Maksudnya gini. Maksain banget. Nawar. Maksudnya gini. Tahu itu kesana tapi gini. Ya udahlah pokoknya intinya gue beli cuman buat kesenangan diri gue gitu. Nah itu gitu. Gimana Kamir? Itu yang pertama ya Kamir. Yang kedua tadi kan Kamira bahas SHU. Berarti SHU itu nggak masalah ya? SHU koperasi. Nah itu koperasinya koperasi apa? Makanya kalau koperasi simpan pinjam, pokoknya saya mah udah bilang enggak deh kalau koperasi simpan pinjam, karena pasti ada bunga ada riba di situ. Enggak, kalau di sekolah itu gini, koperasi itu modelnya gini. Ketika kita mau minjam, misalnya kita minjam 2 juta, tapi kita dianjurkan untuk infak 2,5% dari pinjaman kita. Misalnya kita minjam 1 juta, berarti 1 juta itu 2,5%-nya berapa? Nah, si 2,5% itu biasanya nanti dimasukin ke akumulatif SHU. Jadi nanti dari si infak itu dibagi lagi buat anggota. Itu gimana? Waduh. Infak ditentuin lagi. 2,5%. Ya, jadi intinya gini. Saya bingung ya kalau yang kayak gini-gini. Jadi gini, kalau itu infak itu tidak ditentukan loh. Harus atas dasar kerelaan. Itu satu, itu dulu. Terus yang kemudian udah infak segitu semuanya 2,5%, semuanya 2,5% gitu ya. Bu Demat? Ya. Jadi semuanya 2,5% gitu, disuruh masukin infak ke situ. Kalau minjam gitu, kita misalnya gitu. Dan itu minjam uang. Itu 2,5%. Minjam uang. Nah, itu minjam Tapi uang. kalau misalnya kayak kita mau kredit bareng itu 25%. Kebanyakan memang gitu sih. Jadi itu dibilangnya kadang infak, kadang apa. Ujung-ujungnya ya itu juga gitu. Cuma dikasih nama lain biar itu jadi boleh gitu. Karena namanya uang itu tidak ada ketika dia tidak. Lalu bagaimana orang yang dia tidak mau infak? Wajib. Nah itu masalahnya. Namanya satu infak, ya kan? Ini malah wajib, gitu. Nah, itu kan wajib. Terus kalau misalkan dia minjem, dia tetap wajib, dipaksakan itu, gitu kan? Sama aja berarti kan. Jadi peminjaman dia itu kan berkurang, yang artinya adalah dia mengembalikan, dia minjem 2 juta, tapi dia berarti 2,5%-nya berapa tuh? 50. 50 ribu. Kalau misalkan 50.000 itu dia masukin ke situ kan udah berarti udah jelas dia nerimanya cuma 1.950.000 misalkan. Nah, dia harus bayar 2 juta. 2 juta, iya benar. Nambah gitu. Walaupun cuma 50.000. Gitu. Satu udah namanya infak tapi diwajibin. Terus kalau misalkan yang nggak mau infak jadi nggak boleh minjem kan jadinya kan nggak tahu juga dia soalnya itu wajib. Jadi di kertas itu udah gini nama bla 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 kata pinjam ke toko koperasi terus di bawahnya infak sekian persen terus cicilannya berapa bulan 10 bulan sih biasanya terus berapa ya memang rata-rata tapi itu kan memang minjem uang kan jatuhnya kan iya nah itu tetap kalau menurut aku itu tetap tambahan
Ya, berarti sebaiknya dihindari ya. Lagi-lagi sebaiknya dihindari. Betul. Yang tadi yang pertama apaan pertanyaannya, Dem? Yang si hijau itu. Oh iya si hijau. Aduh. Dem, yang lurusnya niat kita gini kan tak bilang tadi bahwa ya sebetulnya kan dia halal, udah dapat halal kan. Yang jadi masalah kan itu tadi dia sudah menginikan bahwa dia sekian persen dari penghasilan dia berikan untuk itu gitu, dan dia sudah sangat vulgar mengatakan itu, kecuali kalau misalkan itu baru kata orang atau baru rumor atau baru dan tidak ada yang bisa membuktikan, itu masih boleh. Tapi ini udah mengakui sendiri, dia sudah ini sendiri, dan itu berarti walaupun niat kita di sini saya mah kan cuma mau ini, tapi itu penghasilan dari apa yang kita kasih ke dia itu dia memang dibelanjakan buat itu gitu. Gimana dong? Ya usah cari yang lain. Cari yang lain, Dem. Ya terserah Biar aman, percaya biar atau enggak aman. ya. Kok saya tuh nggak pernah mendekat yang hijau-hijau itu loh. Bahkan sampai saat ini nggak pernah nyicip. Nggak pernah tahu rasanya. Lemes begitu sih, Demar. Cari-cari yang lain, yang seperti itu. Ada yang lain tapi bangkrut. Yang lain. Dan itu masya Allah kan di kita itu gerakannya dibenci, tapi yang mendukungnya nggak diapa-apain, malah didukung juga sama kita. Gitu. Nah kayak gitu deh ya. Oke deh, doakan aku kuat ya. Saya menyampaikan ini sesuai dengan apa yang saya tahu ya, teman-teman ya. Wahallallahu banyak waharorima riba tadi. Namanya minjem mau itu jatuhnya infak sekian ini tapi diwajibin ya tetap aja riba. Nambah duitnya gitu kan. Itu mah pinter-pinternya ngambil istilah biasanya. Gitu. Oke. Doakan ya aku menjauhi si hijau ya perlahan-lahan. Amin. Cari kafe yang lain. Soalnya dia tuh tempatnya enak, terus bisa berlama-lama gitu loh. Jadinya. Dan aku tahu katanya di sana itu wifi-nya juga gratis dan super cepat. Nah kan, itu salah satu menggait ini kita pelanggan. Gitu. Dan kadang-kadang tuh yang di sana tuh kok jadi bahas hijau gitu. Dan di tempat hijau itu kadang-kadang syar'i itu banyak gitu. Banyak. Karena mereka melihatnya itu kehalalannya. Jadi mereka melihatnya kehalalannya. Ya, gitu. Dibilang orang halal kok. Nah, disitulah ada satu giroh yang hilang dari mereka, bahwa mereka betul kalau secara halal. Tapi secara tadi dia sudah jelas-jelas dia menganiaya saudaranya yang sama muslim. Gitu. Oke, makasih ya Amir. Doakan aku ya. Sama. Pertanyaan berikutnya. Amir ini nih. Teman-teman waktu kita tinggal sedikit lagi ya, karena bentar lagi mau asar. Jadi teman-teman kalau ada yang mau nanya, silakan ya, dipercepat ya guys. Pertanyaan berikutnya. Ini apa sih Cingpar ya? NG Ana, coba itu RI2 kasih plastik. Oh udah mabok banget ya tadi, ini udah jalanannya nggak jelas. Berikutnya, sekadar info, kalau mau cek apakah barang yang kita beli halal atau enggak itu boleh di halalmui.org. Yes, oke. Oke, pertanyaan Kira, itu makasih ya teman infonya. Jadi teman-teman kalau mau meyakini diri, ini halal apa enggak, boleh cek di situ, di website itu ya. Kami ini pertanyaan next ya. Assalamualaikum Kamira, ini dari Selvia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamira, kalau kita menggunakan Kopay dan Shopee termasuk riba nggak ya? Aku tuh paling suka ini deh ya. Aku tuh suka nggak enakan gitu ya sebenarnya. Tapi ini namanya hukum tetap harus disampaikan ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi kulil haqqu walau kana murran ya Kamira. Ya, kulil haqqu walau kana murran. Masya Allah masih ingat. Pasti itu pahit soalnya. Ya, hai Via, udah lama nih nggak ketemu nih. Via, apa kabar? Oke, nah jadi konsepnya yang saya tahu, GoPay itu jadi gini, namanya jual beli itu kan harus langsung ya. Dalam artian kalau mau kita nitip sebetulnya nggak harus langsung, tapi nitip orang, nitip Pak Gojek, beliin. Saat itu juga kita kasih ke Pak Gojeknya, gitu ya. Aduh, pakai merek lagi, online ya, ojol. Ojol. Ojol, itu nggak ada masalah. Kita misalkan pesan makanan ke
sebuah restoran gitu ya. Restoran, oh kalau di sini dekatnya kampung kecil, kayak kampung kecil, ke kampung kecil lah, ya mesen. Kemudian kita kasihlah si abangnya beliin, nalangin dulu gitu kan, terus baru kasih ke kita bayar, selesai, gak ada masalah. Tapi kalau kita lewat yang itu tadi pakai pay ya, itu ternyata sistemnya begini yang saya tahu, yang pas saya bahas dengan Ustadz Erwandi itu dulu ada kajiannya. Itu jadi itu tuh pihak ketiga. Jadi si uang kita tuh kita jual beli itu nggak langsung ke tempat tersebut. Jadi ke pihak ketiga uangnya masuk. Baru setelah tahu nanti dikasihkan ke restoran tersebut gitu. Nah, ini sebetulnya hal yang kalau menurut saya masuk ke ranah itu. Lucian bukannya rumah lo belok kanan? Kehati-hatian mendingan tidak pakai. Memang sih sekarang lebih ke e-money, apalah semuanya pakai semua gitu ya. Dan mungkin nanti juga akan seperti itu. Tapi kalau saya lebih ke ya udah menunggu memang semuanya jadi gitu dulu. Kalau memang wajib begitu ya dan tidak bisa dihindari ya sudah. Tapi selama itu masih bisa dihindari, selama itu masih bisa kita bayar cash, selama itu masih kita bisa bermuamalah dengan yang sesuai dengan syariat, ya kenapa enggak? Gitu. Aduh, keren banget ilmunya kayak gitu ya. Jadi sampai nggak bisa lagi pakai e-money gitu ya, baru kita pakai e-money. E-money atau apa? Ya Allah. Yang kayak gitu tuh jadi ternyata ini. Nah, kayak sekarang bayar tol udah nggak bisa kan? Nah itu kan udah terpaksa. Dengan itu, ya udah mau gimana. Dan itu tahu nggak teman-teman, itu uang yang tol itu, uangnya itu ke pembangunan yang saya tahu ini karena saya tuh suka dengerin suami dengar berita sih ya. Jadi segala sesuatu yang gitu-gitu tuh suka diupdate biar kita juga tahu ternyata ada hukum-hukum yang berkenaan dengan hal-hal seperti ini. Sekarang semua di mal-mal juga udah pakai tap kartu ya. Kemudian juga pokoknya udah nggak ada jelas uang itu di mana. Dan ternyata ketika tol apa ya, saya lupa tol apa sih yang dibiayai Cina itu. Nah itu uang tol itu tidak dikelola di dalam negeri, langsung ke bos Cina di sana. Nah itu gimana gitu loh, nggak muter untuk kita gitu. Jadi dikelolanya sama yang sana. Iya. Ya, jadi yang lebih hati-hati, teman-teman, lebih hati-hati selama kita masih bisa menggunakan yang cash, selama kita masih menggunakan yang seperti biasa aja, gunakan itu. Itu berkali-kali abang ojol tuh, ibu mau isi ini enggak, ibu mau ini enggak? Saya bilang enggak, saya enggak pakai itu bang. Saya mendingan kasih abang lebih nih, seperti itu. Emang sih agak repot kalau kita mau ngirim barang ke orang lain gitu ya, tanpa harus ketemu kita abangnya gitu ya. Nah tapi akhirnya saya lebih baik saya beli dulu, kasihin baru ke abangnya dari tempat kita. Repot, lebih mahal, iya, tapi insya Allah lebih berkah dan lebih halal. Gitu. Nah ini ujian kita saat ini saking banyaknya teknologi yang kita ini kan sekarang, saking ya itulah mungkin ini zamannya berbeda dengan zaman kita dulu ya teman-teman, dan makanya mengajarkan kepada anak-anak pun harus berbeda caranya untuk saat ini gitu. Jadi kita harus melek teknologi banget gitu. Oke, Kak gitu Mir, ya. nyelap lagi Kak Mir. berhubungan dengan kartu lagi nih ya kan, berhubungan dengan kartu. Kalau naik kereta gimana? Itu kan ada dua cara tuh Kak Mir. Ada yang kayak udah naruh duit dulu, ada yang beli langsung. Nah, berarti yang lebih baik yang beli langsung aja yang kita gunain dong kalau gitu ya. Ini kan ada beda ini ya. Kalau yang tadi itu kan pihak ketiga. Ya. Kalau itu sistemnya kayak ini, ntar saya tanya lagi ya Teh ya, kalau sistemnya kayak pemerintahan kan kalau yang aku tahu di Jakarta ini Pemdanya udah bagus Teh. Iya. Udah, karena memang dia yang mengelola dan langsung ke dia ininya juga gitu, nggak kemana-mana gitu, nggak ke pihak ketiga.
Oh, berarti Ya. boleh ya? Berarti Gitu boleh loh. ya? Itu yang saya tahu seperti itu. Makanya tetap saya cari tahu dulu apakah yang di DKI seperti itu atau enggak, atau sama-sama juga ke pihak ketiga. Cuma kan Ya, kalau karena di sih- sana kan sudah, kalau di Jakarta udah itu apa sih, terhubung tuh semuanya tuh, terkorelasi semuanya kan, Iya, bahkan iya. angkot ya kan, Hmm. bahkan ini. Nah kalau memang itu ternyata dikelolanya oleh Pemda dan tidak melibatkan pihak ketiga, yang ini itu nggak ada masalah sebetulnya secara Iya ininya. sih. Dari Dishub sih itu Kamira, dari Dishub. Iya, yang saya tahu itu Dishubnya justru Iya. mengelola itu dengan ininya. Kalau yang kayak tol tadi gitu, dia udah e-money, tapi yang dikelola yang ngelola orang pihak ketiga gitu Oh, loh. iya, Kita iya, nggak ada inian yang lain gitu. Sama juga dengan antara si abang antara kita sebagai pembeli dengan restoran. Oh, si duit malah disimpan di pihak ketiga gitu. Jadi nggak ada gitu, nggak ada. Ya teman-teman bisa lihat lah ya korelasi di situ ya. Iya, Gitu. Yang harusnya kita bayar ke restoran, lah ini ditaruh dulu di orang lain gitu, disimpan dulu di orang lain. Nah itu yang nyimpennya ini loh, pihak ketiganya ini maksudnya yang jadi ini menjadi hal yang syubhat tadi gitu. Berarti nggak apa-apa ya. Kamera punten. Ya nanti ya Teh, aku kalau bilang nggak apa-apanya aku nggak tahu ya, tapi secara inti garis besarnya seperti itu gitu Teh. Iya, oke. Siap Kamira. Makasih Kamir, afwan Kamir. Siap-siap Kamir. itu Ibu host udah nyampe Apaan? rumah lapar tuh kayaknya. Ini tolong diperhatikan itu hostnya ya, kenapa ya ada pelanggaran nih? Masya Allah. Nyampe rumah Ana ada pisang goreng. Wah Allah. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lain nggak teman-teman? Oh, tadi dulu Kamir, masih ada pertanyaan di chat. Ya. Pertanyaanku. Ya bentar. Dari Umi Ila, kayak Resto McD. Kok kesebut, maaf, kayak Bunga Resto Bang, yang sayang. yang memerangi Palestina juga ya Kamir, godaan banget, apalagi anak-anak paling suka, tempatnya juga jadi enak, ada playground katanya. Terus jangankan yang hijau-hijau, kopi-kopi yang lain, gadget keren juga aku belum pernah, Nora ya. Aku juga cendol dawet kok, kan aku ini cendol dawet. Terus lanjut, enggak, kalau donat yang punya tukang cukur itu gimana Kak Mira? Dulu di awal munculnya pernah ada halal MUI, sekarang udah nggak ada lagi. Gitu. Terus katanya termasuk yang donat yang itu yang bread itu juga ya, roti itu ya. Gimana tuh Kamia? Masya Allah godaannya banyak banget Kamira. Dan saya juga itu senang banget itu, gitu ya. Cuma kalau saya lihatnya gini, kalau yang donat-donat itu ya, satu yang saya bilang tadi, sekarang kan standar MUI itu kan belum semuanya di standarnya ada halal ada enggak gitu ya. Jadi kita bingung menginikan sebetulnya ini yang halal aja nggak bersertifikat MUI juga halal banyak gitu. Nah kalau yang donat-donat itu cari, kalau menurut saya cari dulu, karena saya sampai saat ini belum nggak seperti yang hijau-hijau itu ya. Yang hijau-hijau itu kan udah jelas dia mengkampanyekan sesuatu ya. Kalau yang ini gitu asalnya halal gitu. Keharamannya di mana? Apakah di toppingnya kah atau apanya? Dan itu apa gitu. Nah, itu saya belum jelas gitu. Belum jelas jadi ini baru rumor kan. Nah, cuma kalau misalkan itu satu rumor dan meragukan kita, ambil aja lagi tadi dalil dak mayari buka ila malayari buka. Kalau ragu udah tinggalin. Itu aja. Gitu. Saya semenjak tahu gitu, saya nggak lagi. Takut. Iya teman-teman ya. Takut itu aja. Jadi sih kalau saya lebih ke saya itu teman-teman. Itu tadi dak mayari buka ila malayari buka. Donatnya Valia kepada yang tidak meragukan. Bikin sendiri deh. Ada ituannya Vali, donatnya Vali enak. Iya, donatnya Vali, donatnya Bu Anti. Ingat kalau beli donat Vali jangan lupa digoreng ya. Ada yang nggak digoreng dulu ya, Pak? Aku lagi di rumah dia, yang nggak digoreng itu aku lagi di rumah dia. Mungkin habis ini dia akan disajikan donat tanpa gorengan. disajikan yang nggak digoreng ya? Iya kayaknya sih. Aduh. Mau azan.
Ya, oke, teman-teman, ada lagi yang mau ditanyain? Karena sebentar lagi kita kan insya Allah muslimah baik-baik, muslimah solehah yang insya Allah tuh sholat tepat waktu. Jadi kalau ada teman-teman yang masih bertanya, dikasih waktu 2 menit lagi, 15:10 kita tutup ya pertanyaannya ya. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Tadi Umila belum itu loh. Umila mana tadi pertanyaan Umila? Ada sayang, itu tadi Yang bunga bang. Belum. Oh itu kelewatkan. Bunga bank sebaiknya dibelanjakan atau Nah. diarahkan kemana? Nah, jadi teman-teman, bunga bank itu jangan sampai nggak diambil, karena nanti kalau misalkan nggak diambil, dipakai untuk sesuatu yang orang-orang yang berkepentingan itu gitu loh ya, membiayai apalah gitu, malah sesuatu yang tidak menguntungkan umat muslim. Jadi bunga bank itu boleh diambil kalau teman-teman menginikan bahwa yang dari bank konvensional misalkan riba ya, yang berpendapat seperti itu, termasuk saya yang menganut itu ya. Jadi tetap ambil bunganya, tapi silahkan gunakan untuk pembangunan untuk sarana umum, fasilitas umum, jalan, MCK umum, dapur umum, tapi bukan makanannya, pembangunan dapurnya. Jadi tidak boleh sesuatu yang untuk dimakan, bahkan jangan untuk pembangunan masjid, tapi boleh untuk pembangunan kamar mandi masjid, gitu. Kamar mandinya boleh, itu saking itu hinanya ya, jadi hanya untuk pembangunan kamar mandinya aja, gitu. Terus kemudian apa ya? Kamar mandi rumah boleh nggak? Kamar mandi? Kalau bisa jangan apa yang kita, jadi untuk kepentingan umum, bukan pribadi. Sendiri ya? Untuk umum, bukan pribadi. Ya. Kalau gitu jangan buat masjid ya, Kamir ya. Kan masjid kan untuk umum, bukan untuk yang kalau kita berarti kita makan juga. Boleh kalau ke masjid. Hanya hamamnya doang, masjid boleh. Hanya hamamnya doang, nggak boleh pembangunan masjidnya. Masjid juga harus dibangun dari sesuatu yang berkah, asalnya halal. Ya, apalagi kalau teman-teman, ini kan ada bunga banknya, terus saya mau kasihkan ke anak-anak yatim. Jangan, karena apa yang dimakan juga itu jadi keburukan juga untuk mereka. Jangan untuk sesuatu yang dimakan. Intinya adalah untuk fasilitas umum. Itu, sesuatu yang tidak dimakan, yang tidak masuk ke dalam tubuh kita. Itu. Ini kan banyak ini ya yang di bank-bank Swiss itu banyak orang-orang Arab yang nabung di sana, dan itu dulu ya sempat heboh, bunganya itu nggak diambil dan akhirnya dipakai untuk pembangunan gereja di sana. Ya jadi sekarang udah tahu kan mereka itu bahwa itu dipakai untuk pembangunan gereja, akhirnya tetap diambil dan dipakai untuk bikin jalan tol lah, bikin apa. Belum diambil sampai sekarang, emang didiamin aja saya mah. Ya, ada yang nanti ya. termasuk teman-teman yang punya BPJS Ketenagakerjaan. Memang ada yang menyatakan BPJS Ketenagakerjaan itu ada yang mengatakan tuh halal boleh gitu ya. Tapi ada yang menganut juga enggak gitu kan. Nah, itu kan ada uang yang masuk ya. Terus mengendap dan sebagainya gitu. Nah, di situ yang kelebihannya dari apa yang kita simpan gitu, kelebihannya dari apa yang kita simpan dihitung, nah itulah yang dikeluarkan untuk pembangunan fasilitas umum, jangan diambil semua gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ke bank lagi juga bunga bank kita dapetnya nggak seberapa ya, kalau gue mah dapetnya nggak seberapa. Orang tabungannya memang juga coba aja lihat antara bunga sama administrasi, biasanya gedean administrasi. Secara tabungannya nggak miliaran, jadi dapatnya nggak banyak. Mama kesana ada-adanya, gitu. Oke, teman-teman sudah azan nih di daerah sini. Kalau tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman, kita sudahi dulu kajian kita siang ini. Nanti sebelum kita sudahi ada closing statement dari sahabat kita Kamira, dan langsung dilanjut doa kali ya Kamira ya. Anissa sana, tapi doa apa? Jangan borongan dong, yang lain aja. Yus doa. Langsung mati kamera. Mami,
Doanya pakai doa kafaratul majlis aja Bu Dem, itu yang syar'i dan tidak perlu ribet-ribet. Oke, baiklah. Oke, teman-teman, ada lagi yang ditanyakan? Mumpung narasumber kita masih bersedia untuk sharing ilmunya. Bu Hijriah, ada yang bertanyakan Bu Hijriah? Awannya seger banget tuh kayaknya. Ijang, di DN. Lagi di DN dia. Aduh, aku kangen DN. Bukan dia lagi berenang. Dia lagi itu. Oke. Ya Allah, itu Berarti zaki tuh. Ijang mah kayaknya anak-anaknya atlet semua ya? Benar-benar. Oke, teman-teman, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita Afwan, terlambat masuknya. Gak apa-apa. Yang penting sehat. Alhamdulillah, amin. Semua sehat-sehat. Salam buat ustazah di DN. Insya Allah. Buat ustazah kita semua, semoga beliau selalu sehat. Amin, Teman-teman, amin, amin, amin. Teman-teman, kita langsung closing statement aja ya, karena kita udah mau selesai. Silakan Kamira untuk closing statement hari ini. Di slide yang terakhir aja closing statement aku ya, yang tadi bahwa barang siapa yang terjerumus ke dalam kesyubhatan, maka sesungguhnya dia sudah terjerumus kepada keharaman. Gitu. Itu hadis, bukan saya yang bilang ya. Jadi closing statementnya dari hadisnya Imam Al-Bukhari wa Muslim ya. Closing statementnya sederhana, simple, tapi membuat kita berpikir ulang untuk melakukan hal-hal yang mengarah ke arah keharaman. Oke, teman-teman, pokoknya kalau bisa dihindari, kita hindari semaksimal mungkin agar kita tidak terjerumus ke dalam sesuatu yang haram. Semoga Allah selalu melindungi setiap langkah kita dalam mencari rezeki. Semoga rezeki yang kita dapatkan selalu halal, selalu dalam izin Allah ya. Kalaupun kita pada akhirnya tanpa sadar melakukan sesuatu yang haram, insya Allah Allah buka pintu maaf untuk kita semua. Amin, amin. Kalau mau rezeki yang halal ada doanya, Dem. Oh iya, ada itu dong. Doanya apa? Allahumma kfini bihalalika wagnini amman siwaka. Allahumma kfini, ya Allah cukupkan aku bihalalika dengan sesuatu yang halal darimu, wagnini amman siwaka, dan kayakan aku dari selainmu. Boleh di-share ya. Nanti di grup boleh di-share ya. Dari selainmu, betul. Ya, nanti di-share ya Kamila ya, biar setiap pagi kita membuka mata, kita mau mencari rezeki, berjalan untuk mencari rezeki, kita baca doa itu. Insya Allah Allah cukupkan rezeki kita dengan sesuatu yang halal. Oke, teman-teman, kita sudahi kajian kita sore hari ini. Alhamdulillah, insya Allah penuh berkah, penuh keridhaan dari Allah, dan satu niat kita, insya Allah nanti Allah pertemukan kita kembali di surganya Allah ya. Karena kita, kalau di negara kita ini, di negara di Rosatun Nisa ini, kita selalu melakukan hal-hal yang baik. Oke, sebelum kita akhiri, kita baca doa kafaratul majlis untuk mengakhiri kajian kita siang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman, terima kasih sudah hadir sore hari ini. Maaf ya, nggak maksimal karena tadi ada sesuatu hal yang di luar dugaan. Pokoknya doa gue buat kalian semua, kita bertemu dengan hal yang baik. Insya Allah nanti kita dipertemukan lagi dengan sesuatu yang baik di surganya Allah. Sehat-sehat ya teman-teman semua ya. Sehat buat teman-teman semua. Sehat buat keluarga teman-teman yang sakit Allah temukan. Yang rezekinya agak seret dan mandat, insya Allah Allah perlancar rezekinya dengan sesuatu yang halal. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa kan kita harus lebih lengkap lagi. Insya Allah temanya lebih menarik dan selalu setiap minggu itu lebih menarik dari Lajnah Hadisah. Maaf ya kalau ada salah-salah kata ya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau pisang goreng boleh. Mantap, mantap. Kamera.